Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Yudi di sini di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Oke, PSSI sudah menargetkan kepada Sinteyong dan juga timnas Indonesia untuk ya maju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Kita ditargetkan untuk mencapai posisi ketiga ataupun keempat. Tetapi itu hal yang luar biasa dan bonus apabila kita peringkat 2 dan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diadakan di Amerika, Meksiko, dan juga Kanada, teman-teman. Nah, yang kita ketahui pertandingan terakhir melawan Arab Saudi kita menang 2-0 sehingga kita berada di posisi ketiga ya di bawah Australia, selisih 1 poin. Kita di atas Arab Saudi ya, Bahrain dan juga Cina hanya beda sisi gol. Nah, ini pertandingan sangat menarik ya. Apabila kita bisa mengambil poin ya di dua partai berikutnya di bulan Maret, yaitu melawan Australia dan juga Bahrain, minimal poin 4 itu secara otomatis, dan kita yakin bahwa tim Indonesia bisa lolos baik itu ke peringkat ketiga maupun keempat, dan ajaib lagi jika kita bisa peringkat 2 dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah apabila timnas Indonesia berada di posisi 3 dan 4 ya di grup C ini, dan kita otomatis akan berjuang kembali di babak keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, yang menariknya di babak keempat ini ada regulasi ya baru ya untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Babak keempat ini yaitu untuk pertandingan digelar setengah kompetisi dan di tempat netral ya teman-teman. Jadi kan kita babak keempat ini ada grup A dan grup B. Nah, dari grup A dan grup B ini diadakan setengah kompetisi dan diadakan di tempat netral. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan keuntungan sebagai tuan rumah dan menciptakan suasana kompetitif yang setara teman-teman. Jadi ya adil lah di babak keempat ini, karena kan sistemnya setengah kompetisi ya. Mereka harus berjuang kembali agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, babak keempat ini hanya juara grup yang akan diambil mengikuti bergabung dan dengan tim-tim lain yang sudah lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini teman-teman ya. Nah, di ronde keempat ini ya kemungkinan lawan-lawan kita bisa dibilang ya kita bukan sombong atau jumawa, bisalah kita mengatasi ya. Apalagi kita mendapatkan peringkat pertama agar langsung lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu sangat bisa dibilang 85% atau 90%, bahkan yakin 100% bisa lolos. Apalagi nanti kita ditambah-tambah amunisi baru ya, baik naturalisasi kita maupun pemain yang semakin lama semakin menonjol agar bisa dipanggil ke timnas Indonesia oleh Sinteyong ya. Ya otomatis kita yakin bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi juara grup di babak keempat ini teman-teman ya. Ya maka dari itu ya kita fokus dulu ke babak ketiga ini ya, agar kita bisa maksimal meraih peringkat ketiga dan keempat ya. Kita berusaha juga untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus menjalani kualifikasi lagi di babak keempat, bahkan di kualifikasi babak kelima dan playoff ya melawan negara federasi lain. Ya inilah yang harus disiapkan oleh PSSI, terutama Sinteyong dan juga tim Indonesia, agar kita bisa berjaya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa meraih peringkat 3 dan keempat. Itu target PSSI maksimal ya. Karena di ronde keempat ya semua tim sangat berambisi untuk bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dan berambisi untuk menjadi juara grup ya teman-teman. Nah, jadi itulah yang menjadi tantangan sendiri. Tapi dengan lolosnya Indonesia ke babak keempat, jika ya ini kita berbicara jika kita lolos ke babak keempat, ini merupakan suatu sejarah ya. Pertama kalinya kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa lolos ke babak keempat ya teman-teman ya. Ini merupakan suatu
prestasi yang luar biasa, walaupun belum menjadi juara atau memegang trofi, tapi ini prospek yang sangat luar biasa, harus kita apresiasi ya. Bahkan di babak ketiga pun aja kita harus apresiasi, karena ini perdana kita ya, babak ketiga bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dan mendapatkan poin 6 ya, tertinggi dia di Asia Tenggara kemarin, selama perwakilan dari ASEAN ini berlaga di kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026 ini, seperti Vietnam dan Thailand. Ini poin tertinggi kita di babak ketiga, baru leg pertama teman-teman, belum leg kedua nanti ya. Maka terus kita dukung ya timnas Indonesia kita di babak ketiga ini agar kita bisa mendapatkan poin maksimal ya. Jadi di babak keempat ini ya, ini merupakan tantangan baru untuk tim-tim yang berlaga, negara-negara yang lolos ke babak keempat ini ya, karena selain netral ya tempatnya, dan juga mereka berjuang untuk setengah kompetisi, jadi tidak ada sistem tandang kandang ya. Jadi satu grup itu ya bertanding sekali ya, jadi ya udah maksimalkan poin tersebut agar bisa mendapatkan poin dan juga bisa menjadi juara grup. Nah inilah yang harus kita perjuangkan teman-teman ya. Nah jadi peraturannya adalah yang pertama, dilihat dari jumlah pertandingan ya, setiap tim akan bertanding 2 kali dalam grupnya, masing-masing di stadion netral ya kan. Yang kedua, juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Mereka akan bergabung dengan 6 tim Asia lain ya, yang lebih dahulu memastikan lolos ke babak ketiga, memastikan tempat melalui ronde ketiga ya teman-teman ya. Nah, apabila di babak keempat ini ya hanya di peringkat kedua ya atau runner up, nah nanti ya di posisi 2 ini ya akan saling berhadapan dalam laga playoff zona Asia ya. Pertandingan ini akan mewakili grup Asia akan melawan wakil Afrika di playoff antar konfederasi untuk membuka 1 tempat tambahan di Piala Dunia teman-teman ya. Jadi di ronde 4 ini ya, yang berada dalam grup yang sama di ronde 3 tidak akan kembali bertemu. Inilah enaknya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan variasi lawan serta memberikan dinamika kompetisi yang lebih menarik ya. Jika Indonesia berhasil mencapai ronde keempat, tantangan besar menanti sebagai satu-satunya ya, ingat satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ya. Berdasarkan klasemen sementara ya, sejumlah tim kuat di Teluk Arab ya diprediksi menjadi lawan potensial Indonesia di babak ronde keempat ini. Seperti ya, di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan Qatar ya. Di grup B ada Yordania dan Oman. Nah, tim-tim dari Arab ini memiliki fisik dan kematangan yang sangat luar biasa yang harus diantisipasi oleh skuad Garuda ya. Maka dari itu timnas Indonesia harus mempersiapkan ya strategi matang, mentalitas tangguh, dan performa puncak untuk menghadapi babak keempat tersebut apabila Indonesia dia posisi ketiga dan keempat nanti di babak ketiga ini teman-teman ya. Nah, keuntungan dari pertandingan dirubah menjadi format netral ya, itu untuk menjaga ketidakadilan ya. Jadi tidak ada yang saling disalahkan karena tempatnya netral, dan hilangnya tekanan dari supporter tuan rumah. Jadi mental pemain di lapangan itu tidak terganggu dengan antusias supporter teman-teman ya. Namun kondisi lapangan ini yang harus dilihat ya, yang harus diobservasi oleh AFC ya. Cuaca itu menjadi tantangan. Jadi kondisi rumput, lapangan, dan cuaca ini yang menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi babak keempat, karena lokasinya kita netral ya teman-teman ya. Itu kita harus mempersiapkan diri dengan optimal. Nah, di ronde keempat ini adalah gerbang terakhir menuju Piala Dunia 2026 teman-teman. Meskipun tahap ini sudah menjadi pencapaian besar, peluang untuk melangkah lebih jauh untuk timnas Indonesia tetap terbuka. Ya, dukungan bagi macam elemen bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk mencetak sejarah baru di sepak bola internasional ya teman-teman. Ya kan?
Jadi kalau misalkan kita lolos nih ya ke Piala Dunia itu merupakan eh, pencapaian dan sejarah yang baru di sepak bola internasional ya, di benua ASEAN ya. Satu-satunya tim negara yang lolos ke Piala Dunia yaitu Indonesia, dan yang lolos ke babak keempat, ronde keempat itu adalah Indonesia. Ini merupakan eh, kesempatan untuk mencetak sejarah baru di kancah internasional. Jadi kita nanti dipandang bukan di Asia lagi, tetapi di dunia ya teman-teman ya. Nah, ya apakah Indonesia mampu mengatasi tantangan besar dan melangkah ke pentas dunia teman-teman ya. Tetap kita dukung terus perjuangan timnas kita ya, yang sekarang masih berjuang di babak ketiga ya. Nanti bulan Maret itu kita akan menghadapi Australia dan juga Bahrain, kemudian di bulan Juni kita menghadapi China dan juga Jepang tuh yang terakhir ya. Nah, dari situlah kita ketahuan ya. Kita bisa lihat di posisi manakah timnas Indonesia berada, apakah di posisi ketiga, keempat, atau di posisi dua langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Hebat ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu pembahasan mengenai apabila timnas Indonesia ya di peringkat ketiga dan keempat yang melaju ke ronde keempat, ada perubahan regulasi dari AFC mengenai pertandingan di ronde keempat ini, zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu dengan gue Yudi. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola terutama timnas Indonesia teman-teman. Salam olahraga.